Setelah beliau mengatur Ico dengan pakai, beliau kembali ke kampung halaman, yaitu kembali ke Mataram, menjemput anak istrinya. Istrinya yang bernama Sri Handayani, itu bini daripada Sinom tadi. Dan anaknya bernama Sri Multi, itu anak gadisnya, serta membawa alat pusaka tempat menyimpannya. Dengan kata ini timbullah asal kata untuk dua laki istri, yang mana kata-kata ini yaitu harta pembawa dikembalikan, pusaka didapat ditinggalkan, harta pencarian dibagi dua. Apa namanya tadi? Setelah sampai 3 bulan lamanya nenek moyang kita pergi balik ke Mataram atau balik kampungnya, datang pulanya ke tempat semula, itu balik ke dusun awak dengan membawa alat pusaka rumah tangganya. Itulah alat-alat yang dibawanya, seperti satu buah periuk tempat anak nasi, satu buah leka tempat letak periuk, dan terbuat dari rotan pelkanya. Kemudian 4 buah pinggan kolingannya, 4 buah pinggan, satu buah kendi tempat air, dan timan. Di antara alat tersebut rupanya ada juga alat kesenian seperti tadi gung, kenong, dan kulintang. Itu alat-alat keseniannya. Juga di antara tadi alat-alat di atas rupanya ada juga alat kesenian seperti gung, kulintang tadi. Kemudian ada pun kesenian orang zaman dulu, yaitu pencak silat. Itu kesenian budaya kita. Kemudian terlak, sinding, tauh, dan wayang. Itu kesenian orang Buko. Itu adalah tertinggal itu. Kita bangkit datang tendang lagi. Itulah kesenian di zaman itu. Kemudian setelah berkembang dusun Sungai Puah penapalan tanah dan terpenggal ketujuan Tanjung Berula, lama-kelama datanglah seorang pemuda bernama Sanggam Konyok. Korangnya bernama Sanggam, datang dari Pagaruyung, ya, berasal dari Mataram juga. Pemuda tersebut rupanya anak keponakannya yang telah lama tinggal di Pagaruyung, turun dari Kerinci, hendak berjalan mencari mamak dari Silom tadi. Maka sebelum Sanggam atau putra itu turun ke rantau, ia meminta pusaka kepada bapaknya sebentuk sekin, serta pusaka dari ibunya sebuah batu cincin atau permata cincin. Terus ada siko tadi. Usiat hikmah kedua buah pusaka tersebut adalah yang pertama, sekin digelarnya besi kawi, dan bertemu dengan kenyataan sekin itu timbullah asal kata patah sekin mati, patah lidah berhutang, jadi tanda anak sultan. Itu maka raja-raja yang ada di sini itu disimbolkan dengan keris sekin. Kemudian yang kedua, batu cincin, permata cincin itu tadi digelarnya mustari, kenyataannya sangat sejuk, gunanya untuk mencari bangsa dan bahasa, serta menetap dalam adat pertunangan. Kemudian daripada itu, setelah dapat pusaka yang diminta kepada ibu dan bapaknya, maka bapaknya beramanat kepadanya, yang mana amanat orang tuanya terhadap anaknya itu, terhadap Sanggam. Jikalau engkau turun ke rantau, berjalan jagalah kaki, berkata peliharalah lidah. Kemudian daripada itu sampai ke mana engkau berjalan, lihat basuh. Artinya alat ikoko bawa kayu dulu, tidak cuci teh. Mulai segelonya, maka bu orang bawa kayu, ada cuci bawa kayu, itulah segelo basuh. Dilemparlah batu cincin. Mana pantunnya? Pantun yang dia jual oleh bapaknya atau emaknya tadi, mengikat dia teh beringin, kena anak burung tahun. Hati terpikat, mata kepingin, sayang sedikit belum ketahuan. Pantun yang kedua,
tanam temu di rumpun bulu, wayang menari serba tigo. Kalau ketemu orang yang segala berbasuh, itulah orang bangsa kita. Setelah sudah menerima amanat dari orang tuanya, putra itu berjalan menuju ke arah Kerinci. Setelah tiba di tanah Gunung Kerinci, maka beliau segelincir ke bawah gunung itu. Justru dengan itu, beliau mengambil 2 batang kayu garu untuk menjadi sampan turun ke muara sungai Batang Tubo. Waktu itu hulu sungai Batang Tubo masih kecil-kecil gantung dan sawut oleh batang tumbuhan tubo. Dalam hal perjalanannya, batang melintang, batang digabung, punak menjalin, punak diuteh, namun belayar sampai ke muara, berjalan sampai ke Bateh. Kemudian lama kelamaan di dalam perjalanan sampai pula bertemu dengan muara sungai Sawut dan nampak pula puntung anyut di hulu, maka diunutnya ke hulu sungai Sawut. Lama kelamaan dia mengintis, bertemu pula dengan rintis orang lain. Kemudian rintis itu dikuncinya lah, rintis itu karena sudah bersambung dengan rintis orang lain. Maka sebab itulah timbulnya asal kata pangoleh tanah nan terpenggal. Dan itu juga asal katanya Rio Kunci Raba. Setelah itu beliau terus menurut sungai Batang Tubo Kaili, hingga sampai bertemu dengan seorang anak gadis yang sedang membasuh begas. Dan segala pekerjaannya diperhatikan olehnya baik-baik. Karena amanat orang tuanya masih terkenang padanya. Sudah hampir dekat, anak gadis itu diberinya pantun. Jadi saya melekat itu begini pantun. Mana pantunnya? Memikat teteh beringin, kena anak bohong tahun. Pandang lekat hati kepingin, sayang sedikit belum ketahun. Pantun itu dibeleh lawa anak gadis itu. Mana balai pantunnya? Kutik egung kelintang kenong, kutik serdam batang padi. Sudah kulihat dalam perumahan, tidakkan layak keduduk kami. Itu kata beleh pantunnya tadi. Sesudah berbeleh pantun, barulah dituuknya batu cincin tadi ke arah anak gadis itu. Pas masuk ke dalam bakul begehnya. Setelah itu, dia berpantun sambil ilai. Apa pantunnya? Tanam temu di rumpun bulu, wayang menari serba tigo. Bila bertemu orang segala berbasuh, itulah orang bangsa kita. Sesudah itu, anak gadis itu naik ke rumah, lalu bertanya. Tahu-tahu di waktu mengacau begeh, dalam bakul tasagunglah cincin pada anak jarinya. Cincin itu diserahnya kepada bapaknya. Kemudian bapaknya bertanya, di mana anak mendapat cincin itu? Kemudian, dan siapa yang bertemu dengan engkau? Maka dijawab oleh anaknya, ada seorang pemuda berlayar lewat tepian kita itu, bersampan kayu garu serta memberi pantun katanya. Tanam temu di rumpun bulu, wayang menari serba tigo. Bila bertemu orang segala berbasuh, itulah orang nan bangsa kita. Kemudian bapaknya bertanya, di mana orang muda tu? Jawab bapaknya, jawab anaknya, kini kalau nak dicelik mungkin lagi nampak. Maka berkata bapaknya, cuba tolong celik. Kalau ada, pergi tahu bapak cepat. Kemudian anaknya pergi ke tepian. Diceliknya, apa lagi ada? Anak muda tadi, tapi lagak jauh dikit. Setelah itu, anak gadis itu pun naik balik ke rumah, beritahu kepada bapaknya. Katanya, wahai bapakku, masih ada orang muda itu nampak. Kemudian berkata bapaknya, tolong kamu bunyikan kenong pusakaku ini supaya orang muda itu bergulak balik mudik ikon dari kukulnya. Kenong tadi. Ya. Dipukulnya kenong tadi. Setelah disuruh orang tuanya, maka Sri Multi, anak orang tua kamat dari anak Sinung,
membunyikan kenongkok sambil menduang. Apa duangnya? Tanamlah temu di rumput bulu bunga semantung laman ayun putih. Tanamlah temu di rumput bulu bunga semantung laman ayun putih. Urang muda lah bertemu urang segala basu karucung babalik mudik. Kemudian orang muda itu mencelik ke arah sumber suara tadi, ke arah Duang Sri Multi. Tanjung hilang. Karena siapa mendengar, siapa datang, dan Duang itu tadi jugalah yang menjadi asalnya Duang Tarino. Itu Duang Tarino itu asalnya. Maka setelah tiba orang muda itu pun berkata, tiba di tepian, orang muda itu berkata, apa katanya ngata anak gadis itu? Wahai orang gadis, apa salah ngan kau? Maka kenong kamu berbunyi. Apa ngan kau salah jalan? Apa ada ngan kau salah kata? Tapi ngan tidak lupa dengan ajaran orang tua ngan. Kata orang tua ngan sebagai amanatnya, kalau engkau berjalan di air, lihatlah rantau. Karena rantau itu semestinya ada benangnya. Tiap-tiap teluk itu ada langkubannya. Kalau engkau berjalan di darat, lihatlah penghuninya. Karena darat itu ada nahudonya. Itulah timbul asal kata rantau dan berbenang banjar dan nahudo. Sesudah mendengar pertanyaan orang muda itu, maka Sri Multi pun menjawab. Apa jawab Sri Multi? Katanya, tidak ada kesalahan orang muda. Hanya Bapak Ngan menyuruh memanggil. Karena Bapak Ngan tidak bertemu dengan orang muda kok. Setelah selesai jawab dari Sri Multi, maka orang muda itu dipanggil supaya naik ke rumah. Setelah tiba di laman rumah, rupanya Bapak Sri Multi kok sudah menunggu buka pintu rumahnya sambil memegang pedang lidi kok. Terhadap orang muda itu temenongnya. Orang muda tadi sanggam tadi temenong di halaman rumahnya sambil berpikir. Namun tiba-tiba Sultan Sinum datang ke hadapannya membawa sebilah pedang lidi kok. Lalu diubahnya di hadapan orang muda itu sambil menarik langkah silat membawa langkah jalan. Kemudian orang muda itu menurut pula dengan langkah jalan sehingga sampai masuk rumahnya. Setelah tiba dalam rumahnya, Sultan Sinum memecah langkah secara bermain. Serta langkah bermain kedua orang itu memberi pula langkah sembah mengambil tempat kedudukan masing-masing. Dengan itulah asal timbulnya seni kebudayaan menyambut tamu dan hendak mengantar pengantin baru ke rumah tangganya diantar dengan pencak silat. Jadi tujuh nyambut tamu dengan pencak silat dengan tali tauh tadi. Sesudah itu barulah Sultan Sinum bertanya kepada orang muda itu. Katanya, wahai orang muda, apa gunanya dan apa tujuan kawan melempar sebentuk cincin kepada Sri Multi anak Nganggo? Jawab orang muda itu, wahai Datuk Sultan Sinum, saya susun jari 10 dan saya tunduk kepala 1. Ampun beribu kali ampun kepada Datuk Sultan Sinum. Yang mana tujuan yang melempar batu cincin iko, yaitu kalau anyut ada yang akan menambatnya, kalau hilang ada yang akan mencarinya. Karena amanat orang tuangan, kalau engkau raih dalam suku, hilang di dalam kampung. Yaitu menando sirih balik ke gagang, pinang pulang ke tampuk, serai pulang ke rumpun, ayam balik ke tinan, jong pulang ke kuala, kijang balik ke bukit, belut balik ke lumpur, napuh balik ke ujung tanjung, anak pulang ke bapak, penakan pulang ke mama. Itulah amanat orang tua saya, hamang kubumi. Kebabak daripada sanggan tadi.
Kemudian setelah mendengar keterangan dari orang muda itu, Sultan Sinum lalu tersenyum sambil berkata, wahai orang muda, Sanggam benar bicara engkau. Maka sebab itulah timbulnya asal kata Sanggam dan Sinum. Nah, sebab ya, bergelar kita Rio Sanggam dan Sinum. Kemudian Sri Multi pun menjawab pula, wahai Sultan Sanggam, tiada rantau menolak sembah, tiada teluk menolak kapal, tiada mamak menolak penakan, tiada adik menolak saji. Dengan ini timbullah asal kata runding daripada anak jantan, sifat pada anak dan betina. Setelah sudah bertimbang cakap dan berpenyemban, barulah bertimbang kado. Dikeluarnyalah kain tulis selindang beragi silong. Sudah itu Sri Handayani menyusun sirih dan pegagang, mengikat pinang dan betingkir, diserahnya kepada Sultan Sanggam. Dan kemudian Sultan Sanggam menyerah kepada Sultan Sinum. Setelah diterima oleh Sultan Sinum kepada burung keditir putihnya untuk mengantar tanda penakan balik ke mama. Kemudian Sultan Sanggam pun menikah dengan Sri Multi, putri Sultan Sinum, dan menetap dan bertempat tinggal di dusun Sungai Pua Penapalan, tanah dan terpenggal ketejunan Tanjung Berulak. Selama mereka berdiam diri di Sungai Pua Penapalan dan tanah dan terpenggal ketejunan Tanjung Berulak ini, untuk menyambung hidup mereka, nyaw berkebun dan bertani di sana. Pada ketika nyaw balik dari sawah atau ladang seharinya, mereka bersama-sama pergi mandi ke Sungai Batang Tubuh saat itu. Dan di antara anak-anaknya, ya ada yang mandi lompat di tepiannya, terjun di atas dikit, mandi lompat. Namun pada suatu sore hari, terjadilah sebuah kejadian yang indolansi, yang mana pada waktu itu anak-anaknya mandi lompat. Waktu mandi lompat sore hari itu, diantaranya ada yang timbul lagi melompat kayak apa ada timbul lagi dan hilang dengan begitu saja. Dengan susah payah ia mencarinya, didobok bertemu. Kemudian hal yang serupa terjadi sampai 3 sore. Pada sore yang ketiga, bersama-sama lah yang mencari penyebab di waktu mandi lompat terjun ke sungai Tangkubo itu tiba-tiba menghilang. Setelah dicari, tahu-tahu rupanya penyebab anaknya menghilang itu adalah dimakan buaya. Dengan ada peristiwa itu, nenek moyang kita mengajak dan sepakat untuk memindah dusun dari dusun Sungai Pua ketejunan Tanjung Berulak tanah terpenggal tadi. Nah, karena khawatir kalau kejadian serupa terulang kembali. Dengan adanya kata mufakat, mereka pindahlah ke daerah seberang Sungai Pua Penapalan tanah terpenggal ketejunan Tanjung Berulak tersebut, yakni tepatnya di daerah Sudut Napal. Di sekolah mereka membuat pemukiman baru yang bertempat tinggal yang baru. Di Penapalan itu mulai tatanan kehidupan barunya. Mereka mulai menyambung hidup mereka dengan usaha bertani, beternak, terbut, berkebun, dan hidup damai dan tentram. Namun di suatu ketentramannya, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Wabah serangan segerombolan ular lidi yang cukup banyak jumlahnya menyerang daerah itu. Serang ular lidi. Sehingga kehadiran segerombolan ular lidi itu sangat mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Segerombolan ular lidi ini tidak hanya di luar pekarangan rumah, namun segerombolan ular lidi itu masuk ke dalam rumah dan menyerang hewan-hewan ternak mereka. Dengan adanya peristiwa itu terjadi, maka nenek moyang kita sepakat memindahkan lagi
tempat tinggal mereka dari dusun Penapalan ke arah mudiknya atau siko gilingo. Ke tempat tinggal mereka ke terdahulu bernama Sungai Tua tanah terpegal ke terjunan Tanjung Brula. Maka tempat tinggal dahulunya itu mereka beri nama Tanjung atau dusun Tanjung ini. Untuk memudah dalam penyebutan nama tempat tinggalnya sesuai pula dengan kondisi letak daerahnya daratan menanjung dan dikelilingi oleh sungai Batang Tebo. Dan di sekitar Iko juga ada terdapat unggukan tanah yang berupa anjung yang diyakini oleh orang tua-tua kita dulu adalah puing-puing anjung tampuk lanai. Atur dekat arah rumah kami itu. Saja anunya. Ya ada kamu pusuk saya dulu. Ada lah. Tuh. Jadi di Siko pula yang menetap dan bertempat tinggal berkembang hingga sampai akhir hayatnya mereka wafat dan dimakamkan di dusun Iko. Iko lah makamnya. Iko makam Tanggan, Iko makam Sri Multi, itu makam anaknya. Ketiga beranak. Jadi cukup demikian daripada sejarah singkat daripada orang asal usul kedua orang tua keramat kita, yaitu orang tua keramat yang di Sungai Dusun Tua dan orang tua keramat kita yang di Siko. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.